Salam jumpa dengan Stephen, sahabat MNM. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi orang yang enteng jodoh. Mungkin ada orang yang sudah bosan setiap kali bertemu dengan teman atau di pertemuan keluarga kerap ditanya, "Sudah ada calon ya? Atau masih tetap sendirian?" Wah, yang ditanya pastinya sudah bosan. Dan yang bertanya kelihatan semakin menggebu-gebu menginterview. Intinya cuma satu, yaitu kenapa kok tidak dapat jodoh sih? Ujung-ujungnya orang yang belum dapat jodoh itu diberi label, itu tuh orang yang berat jodohnya. Apakah orang yang berat jodoh dan enteng jodoh itu sudah dari sononya begitu? Saya akan mengungkapkannya pada Anda yang mengikuti program ini. Sebelum kita masuk ke topik inti, pernahkah pemirsa berbincang dengan anak kecil? Coba tanya deh, kalau kamu sudah gede mau menikah dengan siapa? Dari pengalaman saya, beberapa anak kecil dengan spontan dan kepolosannya akan menjawab, "Kalau aku sudah besar nanti, aku mau nikah dengan si Anu." Lalu perhatikan, seiring dengan berjalannya waktu, sewaktu anak kecil tersebut telah bertumbuh dewasa, maka anak kecil tersebut ternyata tidak menikahi orang yang pernah ia sebutkan namanya ketika di masa kecilnya dulu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan pengalaman saya tersebut bisa saja berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh pemirsa. Dan pernah saya dapati adalah ketika mereka masing-masing telah menikah, kemudian mereka mengalami perpisahan dengan pasangannya masing-masing yang bisa diakibatkan oleh berbagai sebab. Nah, menariknya di sini, mereka bertemu kembali dan menjalin kehidupan berumah tangga bersama-sama. Bukankah ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk kita pelajari? Sekarang mari kita simak. Kenapa anak kecil tersebut tidak menikah dengan idolanya sewaktu di masa kecilnya? Jawabannya cukup gamblang. Ternyata anak tersebut mengalami perubahan pada jalan pemikirannya. Itulah sebabnya tidak mau lagi dengan orang yang diingininya sewaktu di masa kecilnya dahulu. Pertanyaannya, siapa yang membuatnya demikian? Sadar atau tidak sadar, andil yang terbesar adalah orang tuanya. Betul, saya katakan orang tuanya. Andil tambahannya adalah media. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari peran orang tua. Ketika anak sedang bertumbuh, secara tidak sadar orang tua mencuci otak anaknya dengan doktrin-doktrin tentang pasangan hidup yang ideal itu seperti apa. Kebanyakan penekanan difokuskan pada segi materi dan intelektual. Bisa dibayangkan program doktrinisasi ini dilakukan secara bertahun-tahun. Dan bagaimana peran media yang ikut andil di dalam merubah pola berpikir si anak kecil tadi? Media mencuci otak kepada pemirsanya bahwa pasangan yang ideal itu yang berpenampilan fisik sempurna, keren, mewah, populer, tokoh masyarakat, dan sejenisnya. Nah, kita semua bisa menebak apa yang terjadi pada anak kecil itu. Pemikiran yang tadinya lugu tentang pasangan hidup yang didambakan otomatis menjadi berubah total pada saat ia tumbuh dewasa. Inilah awal mula terciptanya orang-orang yang berat jodohnya. Sedangkan orang yang sempurna di dunia ini kan sebenarnya tidak ada. Ketika mendapat pasangannya pun ia mendapati bahwa ternyata yang ia dapat tidak sesuai dengan ilmu yang ia sudah dapat.
baik dari orang tuanya maupun dari media-media yang diikutinya. Lalu ia sering teringat pemikirannya yang masih lugu di masa kecilnya. Sekali lagi kita bisa tebak apa yang selanjutnya terjadi. Perpisahan yang menyakitkan. Jika orang yang diingininya semasa masih kecilnya itu kebetulan juga sedang single, maka akhir dari pembahasan ini pun juga sudah bisa ditebak oleh pemirsa. Betul, mereka akan jadian. Jadi bagaimana caranya agar menjadi orang yang enteng jodoh? 1. Cepatlah sadar. Pelajari hal-hal yang membuat diri menjadi orang yang berat jodoh. 2. Yang tidak kalah pentingnya, singkirkan semua faktor-faktor yang bikin berat tadi. Maka niscaya pemirsa yang masih single akan menjadi orang yang enteng jodoh. Saya Steven, sementara ini mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.